Bibi. Bibi. Hah? Ayo, Bibi naksir ya sama orang itu. Shh, ayo makan. Wirat, menurut kamu pendekar yang naik kuda tadi tampan atau tidak? Kalau tampan, memang kenapa? Ya, tidak apa-apa. Bibi kan cuma tanya, Wirat. Biar tampan, tapi kalau ilmu kanuraganya cetek, buat apa? Siapa tahu dia sakti mandraguna. Bibi mau meninggalkan saya? Mau sama pendekar itu? Kok kamu ngomong begitu? Bibi kan cuma tanya. Habis, sepertinya Bibi kepingin sekali sama dia. Dari mana kamu tahu? Dari mata Bibi. Oh, Kok diam? Benar kan Bibi jatuh cinta sama orang itu? Bibi tidak mau bicara apa-apa lagi. Malas. Wirat kalau bicara selalu menyakiti perasaan Bibi. Bibi tidak mau. Buat apa kita jalan bersama kalau Wirat selalu menyakiti Bibi? Maafkan Wirat, Bi. Wirat janji tidak akan menyakiti Bibi lagi. Benar? Bagaimana kalau ternyata Wirat menyakiti Bibi lagi? Bibi boleh meninggalkan Wirat, biar Wirat mati. Loh, kok mati? Iya, kalau Wirat ditinggal Bibi, Wirat pasti mati. Dan tidak ada lagi orang yang menyayangi Wirat selain Bibi. Wirat. Ada apaan, Daru? Sekedar hati-hati, Tuan. Kelihatannya ada tamu yang tidak terhormat. Ayo! Ada yang sedang bertarung, Bi. Jangan-jangan dia. Siapa? Kita lihat, Wirat. Sepertinya tidak jauh dari sini. Ayo.
pulang, Bi. Nini. Hebat kamu ya. Hah? Nini, terima kasih telah menolong kami. Saya dan adik saya sedang kebetulan lewat dan sudah menjadi kewajiban dari murid perguruan kami untuk menolong mereka yang sedang terjepit. Oh ya, nama saya Anantandaru. Saya pengawal dari Juragan Mahojawala dari Jepara. Saya Lokahita dan itu asuhan saya, sudah Wirat. Jadi kamu sudah sebatang kara. Ya. Sekarang tinggal Bibi Lokahita yang mengasuh saya. Kalau dia pergi bersama lelaki itu, maka saya benar-benar sebatang kara. Wirat, kamu sudah janji kan? Janji bisa mungkir. Kenapa Nini? Itu Wirat. Tidak ada apa-apa. Maaf. Maaf Tuan. Ini bibi pengasuhmu, Wirat. Iya. Maaf Tuan. Ayo Wirat. Wirat, kok kamu bicara seperti itu? Seorang pendekar adalah seorang satria. Dan seorang satria tidak pernah ingkar janji. Atau mungkin kamu ingin seperti pendekar Sudamani, yang jahat dan selalu ingkar janji. Iya. Aku ingin seperti Biung Saroya. Ya, begitu memang seharusnya Wirat. Endaru, Iya Tuan. kelihatannya anak itu menyenangkan sekali. Iya Tuan. Bagaimana kalau dia saya angkat sebagai anak? Sebab istriku Sukerti ingin sekali mempunyai momongan. Kalau memang begitu, tidak ada salahnya kalau gadis pengasuhnya juga dipekerjakan di tempat kita. Ilmu kanuraganya luar biasa tinggi, Tuan. Iya. Kita berdua berhutang nyawa pada mereka berdua. Kamu berjiwa besar, mau mengakui kehebatan orang lain. Nini. Kalau Nyai memang suka, kita angkat saja dia sebagai anak kita. Pengasuhnya juga biar tinggal di sini. Wirat, sini Le, Ada apa, Tuan? Nyai? sini. Dekat sini ya duduknya. Wirat. Ada seorang suami dan istri sudah lama menikah, tapi tak kunjung punya anak. Nah, itu Tuan dan Nyai. Tapi ada lagi seorang anak, dia tidak punya bopo dan biung. Nah, itu saya. Kamu memang cerdas, Le. Nah, bagaimana kalau semuanya jadi punya? Saya tidak pernah tahu siapa bopo saya. Sedangkan biung saya sudah meninggal. Tidak mungkin kalau biung yang sudah dipendam di dalam tanah bisa hidup kembali. Tidak mungkin. Suliwa akan kubunuh dengan pedang warisan dari biungku ini. Yang penting, kamu harus menyerap ilmuku dan balaskan kematian ibumu. Nah, bagaimana, Wirat? Sebenarnya saya diberi tugas oleh guru untuk membalas kematian biung saya. Dia dibunuh oleh seorang pendekar yang bernama Suliwa.
Tentu saja semua tugas gurumu harus kamu laksanakan. Tapi semua tugas itu tidak harus ditunaikan hari ini. Anggaplah Wirat sedang istirahat dari perjalanan jauh. Dan tempat istirahatnya adalah di rumah Bopo dan biungmu ini. Bopo, Bopo, Biung, 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 Biung. Saya kagum Nini tidak malu berbelanja di pasar. Padahal Nini kan seorang pendekar yang dijaya. Segagah apapun wanita, sebaiknya dia tetap menyadari sifat kewanitaannya. Saya juga gemar memasak, juga mencuci pakaian. Kalau saya punya bayi, maka saya akan menyusui bayi saya sampai besar. Iya, bagus. Karena banyak wanita yang tidak mau melakukan pekerjaan kewanitaan. Karena mereka merasa memiliki ilmu yang sederajat dengan kaum pria. Bahkan, banyak putri bangsawan yang tidak mau menyusui bayinya sendiri. Itu salah, Kang. Bagaimana seorang anak akan merasa dekat dengan biungnya jika dia tidak pernah mengecap air susu ibu kandungnya? Saya tahu. Maaf ya, karena mereka takut buah dadanya rusak dan suaminya tidak lagi mencintai mereka. Aneh ya? Yung, boleh tidak kalau Wirat minta dibelikan kuda, Yung? Oh, itu soal kecil ya, Po ya? Ya, Bopo sudah punya 4 ekor. Wirat tinggal pilih saja. Iya, Biung. Iya, Bopo. Iya. Wirat. Aduh, Bi, kok Bibi tidak mengajak Wirat sih? Tadi kan Wirat masih tidur. Kan bisa dibangunkan. Bibi pasti sengaja meninggalkan Wirat. Mau meninggalkan Wirat sendirian kan? Apa Bibi sudah bosan sama Wirat? Wirat! Wirat, sabar Wirat. Saya teman bibimu. Bukan, jangan coba-coba mengganggu Bibi. Tunggu, artinya saya juga temanmu. Wirat, Bibi tidak suka kamu berlaku kasar kepada Kakang Ananta. Diam! Bibi. Bibi marah ya? Wirat minta maaf, Bi. Buat apa minta maaf kalau cuma menyakiti Bibi lagi? Bibi kan malu kepada Kakang Ananta. Seolah-olah Bibi tidak bisa mengajari adik untuk bersikap sopan. Wirat tidak suka sama orang itu, Bi. Kenapa? Apa pernah dia menyakiti kamu? Bahkan dia sayang sama kamu. Dia hanya sayang sama Bibi. Itu kenapa Wirat marah? Wirat!
Apa mungkin anak sekecil itu bisa jatuh cinta? 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 Iya, cinta. Saya merasakan kemarahan dia karena cemburu, Kang. Iya. Saya merasakan sorot mata kecemburuan yang penuh kepada saya. Tapi saya cenderung itu sekedar lampiasan ketakutan pengasuhnya tidak lagi memberikan kasih sayang yang penuh kepadanya. Terkadang dia membuat saya cemas. Saya takut, Kang, kalau dia berbuat nekat. Oh, itu semua akan hilang kalau nanti dia sudah beranjak dewasa. Bertemu dengan gadis yang sebaya, kemudian jatuh cinta. Akan begitu, Kang? Iya, sudah pasti begitu. Saya takut kalau watak buruk ayahnya menitis kepada dia, Kakang. Saya dengar dari Darpasura, tangan kanan Nila Saroya, bahwa Sudawirat lahir dari titisan Sudamani. Itu pendekar sakti berwatak bejat yang telah memperkosa Nila Saroya. Nini, Apa Terima tanda-tanda ke arah sana sudah mulai nampak? Tuan, Saya tidak melihat ke arah sana. Tapi terus terang, saya takut melihat sinar matanya kalau dia sedang marah. Kang, saya minta Kakang harus selalu berhati-hati kepada dia. Iya. Bagaimana? Ini, Pak. tambah lagi Tuan. Tidak usah. Tidak. Kalau sekarang kita bicarakan tentang hubungan kita. Sejak pertemuan kita di hutan, saya tidak bisa membohongi hati dan perasaan saya bahwa saya mencintaimu, Nini. Saya tidak suka menyimpan segala sesuatu hanya di dalam hati. Nini, kalau Nini belum ada yang mengikat, saya akan melamarmu untuk jadi istriku. Ada apa, Wirat? Sini. Sampean sudah kuperingatkan untuk menjauhi Bibi Lokahita. Kenapa masih nekat? Wirat, aku mencintai bibimu. Dia akan menjadi istriku. Kami berjanji akan tetap menyayangimu. Kalahkan saya dulu kalau ingin memiliki Bibi Lokahita. Wirat, kamu tidak boleh begitu. Siapa yang menang, dia bisa memiliki Bibi Lokahita. Wirat, Ayo, atau sampean hanya seorang pengecut. Ayo. hei bocah ingusan. Kamu lebih pantas main kuda-kudaan daripada bersilat. Gerakanmu itu lucu, seperti monyet mabuk.
Maaf sudah Wirat. Wirat. Saya terpaksa melakukan itu. Loka, dia begitu bernafsu ingin membunuh saya dengan pedangnya. Iya. Dia sangat mencintai saya. Dia tidak ingin saya dimiliki oleh siapapun. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya kasihan sama dia. Dari kecil, tidak pernah merasakan kebahagiaan. Maafkan kesalahan saya, Loka. Iya. Maaf Kakang, Tuan, dan Nyai. Tolong tinggalkan bilik ini. Saya ingin berdua dengan Sudawira. Anak itu cemburu pada saya. Karena saya mencintai Lokahita. Kamu jangan ngawur, Daru. Dia selalu marah-marah kalau melihat saya bersama Lokahita. Anak sebesar itu memang punya rasa cemburu. Dia takut kehilangan kasih sayang dari Lokahita. Semula saya pun menganggap seperti itu. Tapi, karena kejadian tadi, dia mendatangi rumah saya. Menantang saya. Siapa yang menang, dia yang mendapatkan Lokahita. Dan dia nyaris membunuh saya dengan pedangnya. Edan, jangan-jangan kita ini telah memelihara anak harimau. Saya ngeri sekali. Wirat harus pergi, Bibi. Wirat sudah dikalahkan orang lain yang juga mencintai Bibi. Selamat tinggal. Wirat tetap mencintai Bibi sampai kapanpun. Ada apa, Lokahita? Mana sudah Wirat? Wirat pergi. Pergi? Kemana? Mungkin tadi malam waktu hujan lebat.
Pasti dia sakit hati sama saya. Kasihan anak itu. Jangan terlalu khawatir, Lokahita. Dia pasti akan kembali. Dia sangat memegang janji. Menurut Kakang Daru, dia menantang berkelahi. Dan siapa yang menang, dia berhak mendapatkan saya. Ternyata dia kalah. Itu omongan anak kecil, Lokahita. Percayalah, nanti akan saya kerahkan orang-orang saya untuk mencarinya. Tidak. Biungnya juga seorang pendekar yang sangat perkasa. Yang juga sangat memegang janji. Buat makan nanti siang. Hei Tole, ayo turun. Mau mati kamu tidur di situ. Begitu saja pingsan. Pasti kamu haus dan lapar. Dasar anak bandel. Minum. Ayo minum. Ayo minum. Ayo minum. Sebentar lagi kamu pasti sehat. Tulang bagus. Kaki seperti ini akan mampu melakukan kuda-kuda yang sangat kokoh. Jangan takut. Aku bukan genderuwo atau demit. Kenapa kamu sampai di sini? Untung nasibmu baik, biarlah ada aku. Badan saya lemas sekali. Saya lapar, Tuhan. Jangan panggil aku Tuhan. Wong aku bukan tuanmu kok. Panggil saja aku Simba atau kakek. Atau yang lebih tepatnya kakek lah. Kamu minggat dari rumah ya? Pasti kamu anak yang bandel. Lalu kamu dimarahi oleh biungmu dan minggat, begitu? Tidak ada lagi yang sayang sama saya. Mungkin karena kamu anak bandel. Tidak mungkin orang tua tidak sayang sama anaknya sendiri. Tapi saya sudah tidak punya bopo, biung. Tapi kamu kan masih punya saudara. Kakak, paman, bibi, atau... Saya hanya punya pengasuh yang sangat saya cintai. Tapi sekarang dia tidak mencintai saya. Kasihan. Jadi kamu anak sebatang kara. Sama seperti saya. Saya juga orang tua sebatang kara. Dan kere. Sudah sebatang kara, kere. Miskin.
Bagaimana kalau sesama sebatang kara kita menjalin persahabatan? Mau kan? Hah? Boleh? Pintar kamu. Sebagai pemimpin padepokan, Biyung hampir tidak pernah mengajak saya kemana-mana. Kecuali waktu Biyung mau membunuh seorang pendekar yang namanya Sudamani. Hah? Sudamani? Biyung tidak pernah betah di rumah. Dia lebih suka pergi kemana-mana. Kata Bibi Lokahita untuk menjajal ilmunya. Sampai datang seorang pendekar yang menghancurkan padepokan. Dan saya dibawa lari oleh Bibi Lokahita. Oh iya, kakek juga seorang pendekar kan? Pendekar memang senangnya begitu. Kadang-kadang mencari musuh sampai melanglang ke mancanegara. Kamu tahu untuk apa mereka melakukan itu? Tidak. Hanya untuk mencari pengakuan bahwa dirinya paling hebat. Pendekar Linui dan pilih tanding. Kamu kalau sudah jadi pendekar juga akan seperti itu. Saya hanya mau mengalahkan pendekar yang merebut Bibi Lokahita dari tangan saya. Bibimu pasti seorang wanita yang cantik ya. Oh, cantik sekali, Kek. Tidak ada orang yang lebih cantik daripada Bibi Lokahita. Bibi Lokahita. Pijit. Saya tidak bisa berpisah dengan Sudawira. Kecil, dia sangat tergantung kepada saya. Kamu mau mencari kemana? Seluruh anak buahku sudah mencari keempat Iya, penjuru. Hita. Tidak ketemu. Jejak kakek Sudawirat sudah terhapus oleh hujan deras waktu itu. Saya khawatir dia masuk jurang. Saya sangat berterima kasih kepada Tuan dan Nyai yang telah dengan tulus menerima kami. Kebaikan itu tidak akan bisa saya lupakan sampai kapanpun. Saya pamit. Nyai. Pintu ini selalu terbuka untukmu, Hita. Juga untuk Sudawira. Kapanpun kamu ingin kembali, tetap saya terima dengan senang hati. Terima kasih, Nyai. Iya. Tuan, saya pamit. Saya pamit, Kakang. Nini. Lokahita, apa keputusanmu sudah pasti? Saya sudah mengutarakan semuanya kepada Bopo dan biung saya untuk menikahimu. Saya sangat mencintaimu, Kakang. Tapi saya tidak bisa membohongi hati saya kalau Sudawirat segalanya bagi saya. Nini akan kembali kemari bukan? Kalau saya sudah menemukan Sudawirat, mungkin saya akan kemari. Paling tidak, saya tahu bagaimana nasibnya. Kakang, maafkan saya telah mengecewakanmu, Kakang. Tapi sungguh, Kang, Kakanglah orang pertama yang menempati rongga cinta di dalam hati saya. Selamat jalan ini.
Kalau pikiranmu masih bercabang, mana mungkin kamu bisa menguasai jurus tangan 1000 dewa? Saya lapar, kek. Baik. Kamu mau ayam bakar ini? Mau? Kamu harus bisa mengambilnya sendiri. Ayo. Ah? Oh. Hei. Ayam bakar. Mudah, empuk, nikmat. Cacing, cacing, cacing. Itu Cacing? cacing, itu. Wirat, bunuh cacingnya, bunuh. Itu di bawah kaki kakek. Itu cacingnya, itu. Santoloyo, mana? Itu kek, di bawah kaki kakek. Itu di bawah. Wirat, kakek tidak suka kalau Wirat berbohong. Kata kakek, apapun boleh dilakukan untuk kemenangan. Itu kalau lawan musuh. Kalau lawan gurunya sendiri tidak boleh. Wirat, pokoknya kakek tidak suka kalau punya murid berbohong. Wira tidak bohong, kek. Apa? Hah? Ayo, kek. Ayo sini. Cepetan, ayo. Tuh kan. Itu tuh cacingnya tuh. Bener kan Wira tidak bohong? Ya kan? Cacing. Ambil, kek. Ayo cepat ambil. Cacing. Kek. Kakek. Kek, Wirat minta maaf, kek. Kek, Wirat minta maaf. Kek. Kek. Kakek. Hah? Kakek. 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 Maafkan Wirat, kek. Wirat menyesal. Jangan mati, kek. Jangan tinggalkan Wirat sendirian. Wirat menyesal telah mengumpulkan cacing-cacing dekat bangku kakek. Ampuni Wirat, kek. Ampuni Wirat. Nah, ketahuan ya. Ternyata kamu yang menaruh cacing-cacing keparan itu di sana. Kakek hidup lagi. Kakek hidup lagi. Dari mana kamu tahu kalau kakek takut sama cacing? Wirat lihat sendiri, kek. Kapan? Kemarin dulu, kek. Santoloyo, di mana-mana ada dia.
tadi coba. Apa benar kakek takut sama cacing? Ternyata benar. Bukan takut, geli. Sama harimau tidak takut. Sama hantu apalagi. Sama buaya apalagi. Sama penjahat sangat berani. Kok sama cacing takut? Bukan takut, geli. Geli apa takut? Takut apa geli? Geli apa takut? Diam. Ya kek. Habis kenapa kek? Dulu, kakek waktu kecil pernah dihukum sama bobo kakek. Hukuman yang sangat menakutkan. Rasakan kamu. Ampun, Bobo. Ampun, Bobo. Saya minta ampun, Bobo. Rasakan Ampun, ini. Bobo. Ampun. Bobo. Ampun, Bobo. Sejak saat itu, kakek kalau lihat cacing, langsung terpirit-pirit. Takut. Geli. Siapa itu? Kelihatannya orang asing. Nyisanat, berhenti dulu. Maaf, mau cari siapa? Awas, awas. Saya mau... Cari saya. Saya mau mencari tumpangan. Untuk malam ini saja. Jangan berpikir kotor, Kisanak. Sudah 4 orang pemuda aku bunuh karena ingin berbuat tidak senonoh kepadaku. Atau perlu ada bukti dulu di antara kalian supaya kalian percaya? Maaf, Nyisanat. Kampung ini tempat orang baik-baik. Nyisanat tidak usah khawatir. Hawa malam mampu merubah orang baik menjadi orang jahat. Tolong tunjukkan kepada saya di mana saya bisa menginap. Bisa, di rumah Ki Bekel. Mari saya antar. Heran, dia seperti bisa membaca pikiran kita. Terus terang, tadi saya memang berniat untuk memperkosa dia. Sama. Saya benar-benar tergiur kecantikannya. Waduh, bagaimana ya? Sudah lama seluruh penduduk desa ini sepakat untuk sementara tidak bisa menerima tamu. Tolonglah, Ki. Tidur di emperan juga tidak apa-apa. Saya takut binatang buas kalau harus tidur di hutan, Ki. Kami tidak bisa menerima tamu sembarangan. Apalagi kelihatannya Nini seorang pendekar. Saya bukan penjahat, Nyai. Itu kan kata situ. Itu kan kata situ. Kami tidak tahu apakah perkataan Nini itu betul atau Nini sebenarnya mata-mata rampok. Jangan tersinggung dulu. Nini, kami minta maaf. Sudah 2 kali desa ini dirampok. Itu kenapa kami jadi harus hati-hati. Yang pertama... Tidak usah diceritakan. Permisi. Nini, Saya sudah cemas Kakang Bekel mau mengizinkan perempuan itu. tidak Laki-laki begitu. kan biasanya begitu. Begini. Kalau ada wajah cantik saja, langsung ramah. Coba kalau tadi saya Soalnya- tidak segera ikut campur. dengar pasti dulu, dia Nyai, sudah dengar jadi tamu dulu. desa kita. Dan Sudah. besoknya kembali kita miskin Ya. karena dirampok habis-habisan. Ya tidak begitu, toh. Saya kan bisa membedakan mana yang tugas, mana yang pribadi. Tadi juga sudah mau saya usir. Tanya Jagabaya. Laki-laki emang begitu. Masuk. Tengah malam baru kita bergerak. Jibul dan Korab, Iya, Kakang, menyergap tukang ronda di bilik jaga. Baik, Kakang. Sementara yang lain bergerak cepat menyergap rumah Ki Bekel dan Juragan Karbo. Kakang,
kerbau dan sapi kita bawa juga. Semuanya, biar Kakang Kalagombak puas. Dan yang penting, supaya mereka kapok menolak permintaan Kakang Kalagombak untuk mengirim upeti setiap sasi kepada kita. Kalian mengerti? Mengerti, Kakang. Penyerangan tetap tengah malam. Isyarat suara burung hantu. Mengerti kalian? Mengerti. Ayo berangkat. Tumben ada suara burung hantu. Tapi kedengarannya agak aneh, seperti suara orang. Ayo, cepat tunjukkan tempat emas dan intan kalian. Cepat, Nyai. Iya, iya. Cepat pergi dari sini, atau kubunuh kalian semua. Serang! Siapa yang melumpuhkan mereka? Pendekar wanita yang tadi sore yang mau numpang menginap, Ki. Dalam waktu singkat, dia bisa mengalahkan para bermocorah itu. Sekarang kemana dia? Sudah pergi lagi. Benar-benar aneh orang itu. Jangan-jangan dia memang pimpinan rampok itu, Kakang. Hus, kalau tidak ada dia kita sudah mati. Nyatanya, tiba-tiba perempuan itu muncul. Lalu muncul bermocorah merampok desa kita. Apa itu tidak mencurigakan? Mereka bekerja sama. Siapa yang menyuruh kamu? Jangan buru-buru gembira, Ki Bekal. Pendekar yang kalian sewa itu akan dicincang oleh Kalagombak. Dan desa ini akan diratakan dengan tanah. Singkirkan bermocorah-bermocorah ini. Kakang. Mau apa? Gantung saja. Ayo, dia cepat itu pulang. kan emang. Ayo cepat. Wirat, di mana
kamu sekarang? Siapa yang mencuci bajumu? Siapa yang memasakkan makananmu? Kasihan kamu. Bibi, Wirat kangen sama Bibi. Saya menghabisi bromo cerah itu bukan untuk membela kalian. Tapi karena saya memang memusuhi kejahatan. Saya tahu, Nini pasti sangat merasa tersinggung kepada kami. Terutama istri saya. Sangat tersinggung. Dan sulit bagi saya untuk memaafkan orang yang mencurigai kejujuran saya. Saya bisa mengerti kemarahan ini. Tapi sebagai jagabaya yang di atas pundak saya dibebankan keselamatan seluruh penduduk desa. Saya benar-benar mengharapkan pertolongan Nini. Kepala bermocorah yang bernama Kalagombak dalam waktu dekat pasti akan mengubrak-abrik desa kami, Nini. Itu urusan kalian. Saya muak melihat penduduk desa kalian tidak berlaku ramah pada pendatang. Jagabaya, Bromo Cerah menyerang desa lagi. Yang satu kepalanya Gombak. Ayo. Nini, tolonglah kami, Nini. Kalau Gombak sudah menyerbu desa kami. Kenapa menyandarkan keselamatan desa kalian kepada orang lain? Lawan mereka. Itu urusan desa tuan. Bodoh kalau mengandalkan orang luar untuk menjaga keamanan desa kalian. Maaf ya, saya ada urusan yang jauh lebih penting daripada membantu orang lain. Nini, Ki Bekel, lebih baik kita segera ke sana. Ayo. Ayo Bekel, mana jagoan yang kamu sewa? Lawan Kalagombak. Kurang ajar! Ya, Sampaian tidak berani menyuruh mereka untuk menyerang. Hah? Dasar bekal gombal bodol. Maksud saya, biar selesai, Nini. Kalau penjahat-penjahat itu dibunuh, tentu rakyat di sekitar Gunung Pandan akan merasa lebih aman. Biarkan Adiaksa di Kadipaten yang menentukan hukuman bagi mereka. Bukan dengan cara hukum rimba seperti yang kau perintahkan, Ki Bekel. Sampaian kan pamong, bukan binatang. Maka harus menggunakan hukum manusia, bukan hukum binatang. Mengerti? Maafkan saya, Nini. Saya memang salah. Saya berjanji akan membawa mereka ke Kadipaten. Bagus. Dan ingat, ajari lagi penduduk Sampaian supaya bisa bersikap ramah dan lebih manusiawi. Ayo, ikat mereka. Ayo. Nini, apa tidak tunggu, Nini. sebaiknya... Nini. Kamu tidak takut mendekati seseorang yang kamu curigai mata-mata rampok, Nyai? Maafkan saya, Nini. Saya memang jahat. Mulut saya lebih tajam dari jarum. Saya tahu Nini pasti sangat terluka oleh kata-kata saya. Maafkan saya, Nini. Saya orang yang paling sulit memaafkan orang yang telah menyakiti hati saya. Kalau begitu, hukumlah saya, Nini. Kalau perlu, bunuhlah saya. Supaya dosa yang telah saya lakukan kepada Nini tidak mengotori semua penduduk desa Secangarum ini.
Hukumlah saya, Nini. Nyai mau berjanji merubah watak suka curiga yang ada di hati Nyai. Saya berjanji, Nini. Saya bersumpah. Biarlah Dewata mengutuk saya. Kalau saya masih suka menyakiti dan mencurigai orang lain. Baik, Nyai saya maafkan. Terima kasih, Nini. Sudah ya, Nyai? Nini, Pak. Nini, tunggu Nini. Ada apa lagi, Ki? Bolehkah kami sekedar menjamu Nini sebagai ungkapan rasa terima kasih kami? Ini permintaan saya dan seluruh rakyat desa. Bagaimana ya, Ki? Siapa yang bisa mengalahkan si Goco akan dapat hadiah 10 kali dari kepeng yang kalian pertaruhkan. Kalian boleh pilih dengan tangan kosong maupun dengan senjata. Hadiahnya ditambah. Pemenangnya akan mendapat 2 kali lipat. Ayo, siapa lagi? Ayo, ayo maju, maju. Apa kamu kemarin? Mau melawan paman. Kamu pikir ini perlombaan pati lele? Minggir! Panggil gurumu atau bapakmu sekalian. Kakang, saya tersinggung harus melawan bocah seperti ini. Saudara-saudara, guruku pasti tersinggung kalau harus melawan pendekar goblok seperti dia. Kurang ajar! Wirat, sebaiknya uang taruhan tadi jangan dibuat makan. Hah? Pelayan. Kita bagikan saja sama orang-orang miskin. Kenapa? Uang itu saya dapatkan dengan mengeluarkan keringat. Ditambah 2 kali perut saya kena pukulan. Iya, uang taruhan tidak baik buat makan. Si Bandar sama si Goco tentu sangat menyesali kekalahan uang mereka. Dan uang hasil sakit hati tidak baik buat makan. Bisa sakit perut. Tidak mungkin kamu bisa dikalahkan anak kecil. Ilmu kanuraganya seperti iblis, Kakang. Gerakannya cepat dan mampu menirukan gerakanku dengan sangat cepat. Pokoknya, uang taruhan itu harus kita rebut kembali. Tapi, orang yang melemparkan kepeng taruhan itu pasti gurunya. Kita harus berpikir, apa kita masih mampu melawan gurunya? Sedang muridnya yang masih ingusan saja sudah begitu hebat. Saya akan mengerahkan anak buah. Bagus, bagus, Kang. Sekarang, anak kecil dan kakeknya itu ada di mana, Goco? Di warung Ki Usram.
Kalau begitu, kalian ke sana dulu. Jangan sampai mereka pergi. Ayo cepat. Ya, Kang. Ayo. Ada apa ini? Mau taruhan lagi? Hah? 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 Tapi taruhannya kepala kalian. Kami tidak terima dipermalukan di depan umum. Kepala? Kepala kami cuma satu. Kalau copot, susah memperbaikinya. Hah? Hei, kau jangan banyak omong. Serahkan kembali uang taruhan tadi siang kalau mau selamat keluar dari sini. Loh, ini bagaimana? Cucuku memenangkan pertandingan. Kenapa kepengnya diminta lagi? Tinggalkan! Bibi? Wirat? Wirat, kamu membuat Bibi cemas. Wirat kangen sama Bibi. Bibi juga kangen sama kamu. Bibi mencarimu kemana-mana. Tuan Mahujawala dan istrinya Nyai Sukerti selalu menangis siang malam karena kamu pergi tanpa pamit. Kenapa? Kok senyum-senyum? Bibi tetap cantik, tapi agak hitam sedikit. Bibi kena panas karena siang malam mencarimu. Oh ya, Bi. Ini guru saya yang baru, Mpu Lingsir. Beliau yang menyelamatkan saya waktu jatuh ke dalam jurang. Oh ya, Kek, ini Bibi Lokahita. Oh. Ayo, tidak baik loh anak suka bisik-bisik di hadapan orang lain. Tidak. Bohong, tidak baik loh anak suka bohong. Wira cuma meyakinkan ke saya. Katanya, Nini cantik kan? Dan ternyata memang benar Nini cantik. Wira jadi malu, Kek. Memang cantik kan? Malu.